umrati, kepada umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi pengampun penutup dosa-dosa. Selama ini kita minta ampun dosa dengan istighfar, minta ampun dosa dengan sholat sunat taubat, minta ampun dosa dengan melaksanakan umrah. Ini dalil bahwa satu musim itu boleh melaksanakan umrah beberapa kali. Dalil yang pertama, al-umratu, satu umrah, ilal umrati, ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi penghapus dosa. Itu menunjukkan bahwa ada beberapa umrah, satu umrah ke umrah berikutnya. Dan perbuatan sahabat Nabi, Sayyidatuna Aisyah, Ummul Mukminin, sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau termasuk sahabat Nabi yang paling banyak melaksanakan umrah. Jadi begitu kita sudah selesai, kita pergi lagi ke Tan'im, umrah lagi, pergi lagi ke Taif, pergi lagi ke Ja'ranah, umrah lagi, pergi lagi ke Hudaybiyah, umrah lagi. Labbaik Allahumma umrah. Ini adalah ibadah-ibadah yang baik, dihadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Saya melaksanakan umrah ini, pahalanya untuk fulan bin fulan. Kita yang melaksanakan dapat, dan orang yang dikirim pun juga dapat. Selesai. Aibun, saya termasuk orang yang kembali ke jalan benar. Taibun, saya bertaubat. Abidun, semoga termasuk orang yang ahli ibadah. Sajidun, orang yang bersimpuh sujud. Li Rabbina hamidun, memuji Allah. Kenapa ujungnya memuji Allah? Karena setelah pulang dari tanah suci dipuji-puji orang. Apa kabar Bu Haji, Bu Ajah? Ahli surga, doanya makbul. Jangan gila dengan pujian, maka katakanlah li Rabbina hamidun. Kita hanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai umrah. Jadi sebenarnya umrah itu rukunnya hanya 5. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Tartib artinya berurutan. Jangan sampai sa'i dulu baru tawaf. Selesai. Jadi sebenarnya umrah itu sangat simple. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Selesai. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Jangan lupa apa kata Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, antahira, kalian berdua sucikan rumahku ini. Untuk apa disucikan? Disucikan dari berhala, disucikan dari najis, disucikan karena dulu di situ kotor. Ada 360 berhala. Di atas bukit Safa itu ada berhala namanya Isaf. Di atas bukit Marwah ada satu berhala namanya Naila. Lalu kemudian mereka pun setelah datang Islam, ada rasa di dalam hati ini, waduh, ini kita kelilingi berhala lagi. Berhalanya sudah habis, dibuang, dibakar, dihancurkan. Tapi rasa hati itu ada. Makanya inna safa wal marwata, sesungguhnya safa dan marwah min syairillah, tidak lagi syiar jahiliyah tapi syiar agama Allah. Faman hajjal baita, siapa yang melaksanakan haji, aw i'tamara atau umrah, fala junaha alaihi ayat tawafa bima, boleh berkeliling. Ini ayat ini bagi orang yang tidak memahami asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Siapa yang haji atau umrah, dia boleh mengelilingi Safa Marwah. Loh, kok boleh? Kan rukun. Mestinya bunyi ayatnya, siapa yang haji atau umrah maka dia rukun untuk melaksanakan. Tapi kenapa boleh? Karena ada rasa mereka dulu seakan-akan nggak boleh. Ini kan bekas syiarnya berhala. Setelah Islam datang semuanya dibolehkan karena berhalanya sudah tidak ada lagi. Setelah itu kunjungilah tempat-tempat ziarah, napaktilas perjalanan Nabi SAW, di mana rumah Nabi, di mana Nabi berdakwah sampai berdarah giginya, pecah pelipisnya, dilempar orang pakai batu, di mana Nabi SAW melaksanakan tahannus sehingga mendapatkan wahyu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ibadah umrah itu fikihnya dapat, tarikh sejarahnya dapat, sirahnya khusus sejarah Nabi dapat, dan rasanya dapat. Rasa bagaimana kira-kira panasnya kota Makkah, dan bagaimana rasa panas itu dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai semua, pulang ke tanah air, apa yang terjadi? Apa tanda ibadah kita itu diterima? Ada perubahan. Dulu malas ke masjid, dulu malas i'tikaf, dulu tidak menikmati ibadah. Setelah melaksanakan umrah,
Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, sucikan rumahku ini antahira lil baiti lit taifin, untuk orang yang banyak tawaf, wal akifin banyak iktikaf, war ruk'a'is sujud banyak salat sunat. Jadi usahakan selama di tanah suci itu 3. Taifin banyak tawaf sunat, masuk masjid afdalnya tawaf sunat, bagi yang tidak sanggup tawaf sunat tetap salat sunat tahiyatul masjid. Wal akifin berlama-lama dalam masjid. Masuk maghrib, pulang isya, masuk zuhur, pulang asar. Dari asar istirahat sejenak, masuk jam 2 malam, keluar subuh. Nah ini akifin banyak i'tikaf, wa ruk'a'is sujud, perbanyak salat sunat. Kebetulan pagi salat sunat, tahiyatul masjid, salat sunat, wudu, salat sunat, duha, salat sunat, taubat, salat sunat, hajat, salat sunat mutlak. Karena di situ disebut waruka'is sujud, orang yang rukuk dan sujud. Setelah pulang ke tanah air ada pengaruh efek. Dulu malas ke masjid, setelah melaksanakan umroh rajin ke masjid. Dulu orangnya bakhil, setelah melaksanakan umroh menjadi dermawan. Dulu orangnya ngomong macam-macam, setelah umroh menjaga lisan. Ada rasa takut ke dalam hati. Sudah pakai pakaian mayat, pakaian kematian. Ini bukan sekedar cerita menceramahi orang mati, tapi langsung memakai pakaian kematian, pakaian di padang mahsyar. Maka insya Allah kita diberikan Allah kesempatan sampai jumpa di Baitullah, dan umrah kita insya Allah umrah maqbulah. Kalau haji, haji mabrur, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Kalau umrah maqbulah. Kalau kita ketemu dengan orang, umrah maqbulah maksudnya semoga umrah kita maqbul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Mardud artinya ditolak. Nauzubillah. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din, ya Allah dalamkan kami dalam ilmu agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Islam yang benar, warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang Kau berikan kepada para nabi, para wali, para orang-orang yang soleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, abang kakak adik, sahabat jamaah, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala.